Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air. Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Gara-gara patah hati dan cemburu, seorang lelaki di Muara Angke, Jakarta Utara menghabisi nyawa teman kerjanya. Hubungan antara pelaku dan korban ini kemudian menjadi retak akibat pelaku ini masuk penjara, kemudian kekasih yang dulu bersama pelaku itu berpindah ke lain hati. Dan ternyata lain hati itu adalah korban itu sendiri. Cemburu, gelap mata, sejenisnya, luapan emosi yang muncul secara tiba-tiba, yang kemudian mendorong pelaku untuk melancarkan aksi kekerasan terhadap pihak yang dianggap sudah memantik luapan emosi itu. Halo, salam jumpa kembali di Gelar Perkara bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara MY, seorang lelaki bekerja sebagai nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, membunuh teman kerjanya. Alasan cemburu karena sang pacar memutuskan cintanya dan menjalin asmara dengan korban membuat pelaku hilang akal. Lantas, bagaimana bisa cemburu dapat memicu seseorang melakukan pembunuhan? Simak liputannya di Gelar Perkara. Patah asmara berujung pidana. Pelaku MY menyimpan dendam terhadap korban selama beberapa tahun. Meski pelaku dan korban sering bertemu, namun keduanya hanya saling adu mulut. Lalu mengapa pada pertemuan terakhir pelaku membunuh korban? Saksikan penelusuran jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata. Hubungan antara pelaku dan korban ini kemudian menjadi retak akibat pelaku ini masuk penjara, kemudian kekasih yang dulu bersama pelaku itu berpindah ke lain hati. Dan ternyata lain hati itu adalah korban itu sendiri. Korban yang saya lihat udah tengkurap gitu aja. Iya, jadi pas tengkurap saya ngelakuin nyari keluarganya. Gara-gara cemburu, seorang pria tega membunuh rekan kerjanya di Jalan Pendaratan Udang, Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku tidak rela kalau sang kekasih meninggalkannya lalu menjalini hubungan asmara dengan korban. Lantas, mengapa pelaku tega membunuh rekan kerja karena hanya cemburu? Simak penelusuran kami dalam Gelar Perkara. Dini hari, 13 Juni lalu, warga sekitar Jalan Pendaratan Udang Muara Angke, Jakarta Utara kaget oleh pembunuhan terhadap seorang lelaki di depan sebuah warung. Usut punya usut, pelaku merupakan teman kerja korban. Pelaku sempat kabur, tapi kurang dari 12 jam polisi berhasil menangkapnya tak jauh dari TKP. Kini, polisi telah menetapkan MY sebagai tersangka pembunuhan. Adapun tersangka yang merupakan pelaku yaitu MY, inisial, umur 32 tahun, pekerjaan sehari-hari, nelayan dan perikanan. Melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam sehingga hal yang dramatis karena ada unsur asmara di sini. Karena memang tersangka ini cemburu dan mungkin cekcok mulut mengakibatkan dendam dan akhirnya melakukan tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saya minta maaf untuk keluarga korban karena sudah melukai almarhum. Baru-baru ini, kami mendatangi TKP di Jalan Pendaratan Udang Muara Angke, Jakarta Utara, tak jauh dari Pelabuhan Muara Angke. Berdasar informasi yang kami dapat dari beberapa pekerja pelabuhan, pada dini hari suasana TKP biasa sepi. Hanya beberapa orang mengetahui kejadian tersebut. Di antaranya, penjaga warung yang mendengar cekcok antara pelaku dan korban.
serta sejumlah warga yang melihat korban tertelungkup. Ya saudara, saya sudah berada di TKP pembunuhan yang berada di Jalan Pendaratan Udang Muara Angke, Jakarta Utara, dan dapat saya tunjukkan ini merupakan TKP dari pembunuhan yang dimana ini merupakan di depan warung. Dari pengakuan warga sekitar ataupun penjaga warung pada saat pembunuhan terjadi, yang dimana pada pukul waktu 5 pagi tersebut memang lebih sepi, berbeda pada pagi hari ataupun siang hari ini yang dimana memang aktivitas warga ataupun masyarakat sekitar nelayan menggunakan jalur ini sebagai salah satu jalur utama mereka menuju kapal. Dan selain itu juga memang pelaku setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut, ia melarikan diri, dan dapat saya tunjukkan ia melarikan diri ke jalur yang dimana nantinya ia membuang dari badik ataupun alat bukti untuk membunuh dari rekan kerjanya di kapal tersebut, lalu dibuang ke laut beserta dengan barang bukti lainnya. Dan kemudian juga pelaku menceburkan dirinya setelah melarikan diri. Dan memang dari polisi ataupun dari penyidik mengumpulkan alat bukti yang dimana adanya CCTV yang berada di sebelah kiri, kemudian juga pada dekat kapal tersebut di ujung tersebut memang terdapat ada beberapa CCTV yang dikumpulkan untuk menangkap dari pelaku pembunuhan tersebut. Kami bertemu Didi Sugandi, seorang penjaga warung yang berada dekat lokasi pembunuhan. Didi mengaku mengetahui pembunuhan dari temannya yang menjaga warung pada malam hari. Begitu tiba di TKP, Didi mencari pertolongan warga dan memberitahu keluarga korban. Kalau untuk kejadiannya saya nggak tahu. Yang saya ketahui bahwa korban udah tepar di jalan tersungkur. Pertama kali melihat itu seperti apa sih, Mas? Jadi pertama kali ngelihat itu awalnya saya lagi tidur di lelang biasa sama nelayan-nelayan. Di situ saya dibangunin sama yang jaga warung malamnya bahwa katanya di tempat ada musibah, dan langsung saya ke sini. Si korban yang saya lihat udah tengkurap gitu aja. Iya, jadi pas tengkurap saya ngelakuin nyari keluarganya. Biar keluarganya tahu. Si pelaku ini sebenarnya pernah kenal nggak sih, Mas, atau tahu sering kesini atau seperti apa? Kenal betul enggak, cuma sekedar kenal di lapangan doang di sini tempat kerja. Berdasar keterangan polisi, kasus pembunuhan ABT berawal saat pelaku MY dan korban hendak melaut mencari ikan. Pelaku dan korban berangkat dari rumah masing-masing. Sekitar jam setengah 5 pagi, MY dan ABT merupakan teman kerja, bertemu di Jalan Pendaratan Udang dekat Pelabuhan Muara Angke. Entah siapa yang memulai, keduanya terlibat adu mulut hingga saling dorong. Pelaku emosi, lalu meninggalkan korban menuju perahunya mengambil senjata tajam. Berikutnya, pelaku kembali menemui korban yang masih di TKP. Tanpa basa-basi, pelaku menyerang menggunakan senjata tajam hingga korban terkapar. Usai kejadian, pelaku membuang senjatanya ke laut, lalu kabur. Karena jalan keluar pelabuhan hanya satu, pelaku terjun ke dalam air lalu bersembunyi di sekitar TKP. Kontak fisik berupa pendorongan, kemudian akhirnya tidak terima, pelaku kemudian lari menuju kapal, dan atas itulah dia mengambil badik, kemudian kembali lagi menantang korban sampai dengan akhirnya terjadi adu fisik. Saat itu pelaku mengakui memang di pagi hari itu sempat mengkonsumsi yang namanya minuman keras, arak, yang dimana di bawah pengaruh arak itu kemudian yang menjadikan semua luapan emosinya seketika meluap, sehingga berani untuk melakukan penusukan. Pelaku dan korban ini memang merupakan rekan kerja dan mengaku sudah mengenal satu sama lain itu sejak 2019 sebagai sesama pekerja buruh harian lepas, ya bisa disebut juga sebagai nelayan, bongkar muat ikan, dan sebagaimana lainnya kegiatan di sana. Polisi menyebut motif pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu dan sakit hati. Sang pacar meninggalkannya lalu menjalin asmara dengan korban saat pelaku dipenjara. Belakangan terungkap, MY merupakan residivis 2 kasus berbeda. Motif dari pelaku pembunuhan ini memang didasari dengan adanya hubungan antara pelaku dan korban yang sudah kurang baik sejak tahun 2022.
hubungan antara pelaku dan korban ini kemudian menjadi retak akibat pelaku ini masuk penjara, kemudian kekasih yang dulu bersama pelaku itu berpindah ke lain hati, dan ternyata lain hati itu adalah korban itu sendiri. Jadi sekitar 2022 hubungannya sudah mulai renggang. Jadi artinya pelaku ini melihat korban, pembawaannya sudah gusar, sudah emosi gitu kan, bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan residivis. Sempat 2 kali menjalankan hukuman penjara, yang pertama di tahun 2019 atas peristiwa pengeroyokan, kemudian di tahun 2021 itu terkait dengan peristiwa kepemilikan senjata tajam. Sejak mengetahui korban pacaran dengan mantan kekasihnya, pelaku MY memendam dendam terhadap korban. Meski begitu, selama ini keduanya hanya saling adu mulut saat bertemu. Hingga dari 2022 sampai dengan 2025 ini hubungannya tidak baik. Tapi memang sering bertemu, hanya saja ketika setiap kali bertemu pasti nada-nada sinis ataupun makian yang keluar ya. Memang pemicu faktor awalnya adalah dugaan adanya latar belakang asmara, dendam yang dilapisi dengan setiap hari, mungkin interaksi yang terjadi di sana bertahun-tahun mengakibatkan puncak emosi pada saat 13 Juni itu ya. Untuk ketiga kalinya, MY yang dikenal meresahkan warga karena kerap membuat keributan dipastikan akan kembali ke jeruji besi. Polisi menjerat MY dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 tentang pembunuhan berencana. MY dianggap merencanakan pembunuhan. Saat berkelahi dengan korban, ia kembali ke kapalnya untuk mengambil senjata tajam lalu melukai korban. Memang kepribadiannya cukup dikenal, sering bikin keributan, onar, kemudian juga apalagi sudah ada embel-embel residivis ya di penjara ini, sehingga sebenarnya pun masyarakat pun merasa tidak nyaman dengan kehadiran pelaku ini yang sering membuat keributan. Terapan pasal 340 KUHP serta pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. Ancamannya pun bisa sampai dengan seumur hidup. Drama sakit hati karena sang kekasih pindah ke hati teman kerjanya membuat pelaku MY gelap mata. Saudara, bagaimana bisa cemburu membakar emosi seseorang hingga melakukan pembunuhan? Simak ulasannya bersama para ahli dalam gelar perkara. Saudara, cemburu dapat membuat seseorang gelap mata lalu meluapkan emosi yang sangat kuat dengan menghilangkan nyawa orang lain. Simak ulasannya usai jeda. Kisah tragis pendaki Rinjani Juliana Marins menambah daftar panjang kematian saat pendakian. Aturan wisata ekstrim akan diperketat. Masifnya pembangunan infrastruktur di perkotaan kian mempersempit ruang hijau dan lahan pertanian. Berkebun di atap